Oke, baik, selamat pagi semuanya. Eee, Analis, ada analis? Gracia, ada Gracia? Oh, ada. Oke, oke, analis sudah. Raquela oke? Raquela oke? Iya, Pak. Ya, oke. Baik semuanya, eee, ya, udah siap nih ya untuk hari ini. Hari ini lebih banyak tentang diskusi. Hari ini materinya umum, kalau kalian banyak referensinya atau kesehariannya, eee, tertarik di bidang ini, ya kalian akan banyak kasusnya sepertinya. Kita diskusi saja, banyak diskusi, pertanyaan terbuka, saya mau kalian aktif dan menyampaikan pendapat ataupun yang kalian tahu seperti apa. Oke. Sebelumnya kalian ada kalkulator saintifik? Punya kalkulator saintifik? Punya. Ya, kalau yang punya kalkulator saintifik boleh menyiapkan dulu. Jadi beberapa hitungan saya ajarkan secara manual dan saya ajarkan nanti dengan menggunakan kalkulator seperti apa. Oke, boleh yang punya kalkulator saintifik silakan disiapkan dulu. Materi hari ini itu tentang aplikasi dari eksponen dan logaritma, eksponen dan fungsi logaritma. Oke. Sebelumnya, Christine, untuk remetnya sepertinya masih kurang yang refleksi, boleh dilengkapi dan dikumpulkan, disubmit. Christine, oke Christine? Kenapa, Pak? Yang remetnya, refleksinya masih belum dibikin. Oh, iya, Pak. Ya, nanti dikumpulkan lagi, disubmit. Oke, baik. Ini saya tampilkan di tempat kalian. Udah muncul belum? Muncul belum? Udah, Pak. Udah ya, oke. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Aplikasi eksponen dan logaritma. Ini saya bahas terkait dengan pertumbuhan dan peluruhan. Banyak sebenarnya aplikasinya, tapi saya ambil salah satu aplikasinya itu tentang pertumbuhan dan peluruhan. Ini hal yang umum dan banyak aplikasinya sebenarnya. Oke. Nih, kenaikan jumlah penduduk. Sini ada artikel. Kira-kira semakin lama penduduk yang ada di Indonesia ini semakin banyak atau semakin berkurang? Banyak. Banyak. Berarti dia ada angka pertumbuhannya dia positif ya. Di beberapa negara memang masih bertumbuh, tapi di beberapa negara mulai pertumbuhannya itu berkurang. Jadi yang kelahiran lebih sedikit daripada kematian. Nah, masalah penduduk ini juga kan terkait dengan eksponensial. Misalnya kalau kita membuka ini, semoga tidak error. Oke. Nah, kependudukan. Di tahun 2020, penduduk Indonesia itu 268 juta jiwa. Nah, ini ada artikelnya. Jadi kalian nanti kalau ujian nanti udah tidak ada UN, lebih ke yang aplikasi kayak gini nih. Kalian harus butuh banyak referensi bacaan sehari-hari. Nah, ini penting juga nih. Nah, dia bilang jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,71%. Ini kalian harus bisa memaknainya nih. Siapa nih 0,71%-nya? Itu penduduk laki-laki, bukan keseluruhan. Nah, seperti ini, dan
eh, untuk Indonesia sendiri ini dari BPS-nya sendiri datanya dilihat seperti ini. Nah, kalian bisa menginterpretasinya bagaimana nih? Di Aceh laju pertumbuhan penduduk per tahunnya 1,93 dan seterusnya. Kita lihat Jawa Tengah hanya 0,76, Banten cukup besar dengan 2,14, tapi masih positif semua, belum ada yang negatif dari data BPS. Kemudian biaya pendidikan. Kalian tahu biaya pendidikan itu kenaikannya berapa persen? Misalnya setahun? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kenaikan pendidikan menurut penelitian itu yang normal memang sekitar 10-15%. Nah, ini memang ada datanya ya. Nah, seperti ini. Ini juga secara eksponensial. Inflasi pendidikan tinggi, berapa biaya kuliah 5 dan 10 tahun lagi. Nah, ini biasanya saya diskusikan ketika materi ini. Nah, di sini datanya tuh ya, asumsi angka kenaikan inflasi 15% untuk sektor pendidikan. Diperkuat dengan data BPS tadi, Badan Pusat Statistik. Dia bilang sini 15%. Nah, ini bisa dilihat tahun 2018, tahun 2023. Nah, ini bisa dilihat perkiraannya ya. Tapi ini merupakan hasil kumpulan data. Jadi bukan tebak-tebakan. Memang ada proses hitungannya. Di CNBC Indonesia, kita lihat. Sekarang 187 juta. Upah sekolah anak 10 tahun lagi 1 M. Ini kira-kira bagaimana penjelasannya? Nah, di sini juga dibilang masih data dari BPS, kenaikan rata-rata uang pangkal pendidikan di Indonesia mencapai 10-15% per tahun. Oke, nah seperti itu. Memang yang saya tahu sendiri, dari yang saya tahu, yang saya pernah baca, itu kenaikan pendidikan di bidang di jurusan yang umum, itu sekitar 10-15%. Tapi jika ngambil yang nanti kuliahnya itu kedokteran, itu kenaikannya sekitar 15-20%. Nah, itu nanti bisa dihitung nih, ini tahun ini berapa, perkiraan nanti kalau kalian mau masuk kuliah itu berapa, atau bahkan kalian ketika mempunyai anak itu berapa, itu bisa dihitung secara eksponensial. Apalagi masalah penerapannya di sini. Yang lagi belakangan booming kan juga harga emas. Harga emas mengalami kenaikan yang cukup besar. Nah, ini di sini grafik harga emas dari 400.000 hingga ke 900.000. Datanya dari sini saya ambil. Nah, seperti ini. Jadi kalian harus lebih banyak ininya, membaca sesuatu yang umum. Dia bilang, di sini keterangannya, dengan harga yang sekarang, cuan yang dihasilkan dari membeli emas kala itu dan jika masih disimpan sampai sekarang sebesar 90%. Dalam kurun waktu 5 tahun, harga emas naik hampir 100%. Nah, ini juga kalian penting untuk kecerdasan finansial. Jadi, perlu tahu seperti apa sih. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat di grafik ini, kalau muncul di kalian, di tanggal 31 bulan 7 tahun 2015, itu harganya Rp476.376 per gram. Nah, di sini kan ada kenaikan ya, fluktuatif. Nah, di tanggal 31 bulan 7 tahun 2020, harganya sudah Rp904.720 per gram. Nah, ini jadi salah satu instrumen. Oke. Hitungannya gimana? Bisa didekati dengan perhitungan yang tadi secara eksponensial. Lalu, lanjut lagi.
Nah, ini ada yang tahu ini grafik apa? BBCA, mungkin kalian ada yang pernah mengetahui atau belum tahu. Ini ada banyak, saya kasih contohnya. Di sini 7 Mei 2015, BBCA open 13.600, high 13.775, low 13.575, close-nya di 13.700. Ada yang mengerti ini apa maksudnya? Silakan. BBCA itu apa? Ada yang tahu? Saham. Hah? Saham. Saham apa? BBCA? Saham BCA. Ya, saham dari Bank BCA ya, dengan kodenya BBCA. Nah, ini ada kenaikan nih, kalian bisa lihat. Sisi sempat jeblok. Kira-kira nih ada yang tahu nih jebloknya karena apa? Jadi ini Januari 2020, nah di sekitar sini nih ada jeblok nih. Ada yang tahu nih karena apa? Mempengaruhi sekali, bahkan ini pengaruhnya jadi ke kita juga. Karena corona ya. Ya, ketika di sekitar di bulan Maret itu, Maret-April kan ada pandemi COVID-19 yang di Indonesia, jadi wah jeblok banget nih. Nah, di sini mulai pemulihan. Nah, kalau kalian sempat mengikuti berita, ini juga ada penurunan yang cukup tajam. Sorry. Oke, ada penurunan cukup tajam di sini. Nah, ini kira-kira kenapa, ada yang tahu mengikuti pemberitaannya? PSBB. Ya, ini PSBB yang lanjutan, yang kebijakan rem darurat. Nah, ini cukup diblok. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi sebenarnya. Tapi gimana kita bisa menghitung secara eksponensial dan secara rata-rata ya. Kita tidak bisa menghitung eksak pasti gitu. Kalau udah bisa dihitung pasti mah orang udah hebat semua, udah kaya semua. Tapi ini adalah bisa mencari rata-ratanya, gimana potensinya. Di sini di tanggal 7 Mei ketika pembukaan pasar itu 13.600. Ketika sesi perdagangan, harga tertingginya adalah 13.775. Harga terendah ketika perdagangan itu 13.575 rupiah. Dan ketika harga penutupan itu 13.700. Berarti ketika penutupan harganya adalah 13.700 nih. Ada kenaikan dari ketika harga pembukaan. Nah, ketika di bulan Oktober 2020, harganya sudah menjadi Rp29.075. Nah, dan ketika penutupan pasar pada tanggal 27 Oktober harganya adalah 28.950. Seandainya nih, kalau waktu 2015 nih kalian punya uang membeli harga 13.700, satu lot, ada yang tahu satu lot saham itu berapa lembar? Pengetahuan umum? 100. Nah, Ken ini luar biasa nih kalau pengetahuan begini nih, memang menarik. Boleh kan nanti bagian matematika keuangan ada kok jurusannya. Bisa. Nah, ini kalau kalian punya uang dan membeli satu lot BCA, berarti kan dikali 100 nih. Berarti harganya 1.370.000 nih, misalnya membeli. Kalian diamkan saja. Di akhir di tanggal 27 Oktober 2020 yang tadi uang kalian itu 1.370.000, nilainya menjadi 2.895.000 rupiah. Jadi kayak gitu, ada kenaikan uangnya. Instrumen lain seperti tadi kan emas, saham, mungkin ada yang tahu instrumen lain keuangan untuk jangka panjang investasi apa aja? Ayolah, ini duit itu penting. Saya bilang ke senior-senior ya, pasar uang, apalagi matematika yang penting tuh kehidupannya ya. Kalian harus bisa juga nih aplikasi sehari-hari. Kalau kalian jago tapi duitnya nggak banyak, pusing juga gitu kan. Mengelola uangnya itu kalau nggak bijak ya pusing juga. Ada yang tahu lagi? Yang paling dasar deh, yang sering di bank itu ada
Kalian pasti juga sering dengar pasti. Naruh sejumlah uang di bank. Deposito. Iya, deposito itu juga termasuk ya. Nah, ini dari BCA, BBRI, ada yang tahu BBRI apa? Bank Rakyat Indonesia. Ya, ini Bank Rakyat Indonesia, kodenya BBRI. Jadi ini apa fluktuatifnya lebih parah kalau kalian lihat dibandingkan dengan yang BCA tadi. Nah, di Januari ketika pengumuman ada corona, lihat tajam turunnya kan, sangat tajam. BCA turun tapi tidak terlalu parah. Nah, ini begini nih. Nah, tapi dari 2015 kecenderungannya tetap naik gitu ya. Nanti kita bisa hitung rata-rata kenaikannya berapa sih. Dulu harganya Rp2.340 ketika penutupan dan terakhir ketika penutupan 3.340. Tetap masih ada kenaikan. ICBP, ada yang tahu ICBP ini apa? ICBP, ada yang tahu apa? Ini produknya sering banget kalian makan. Wanginya sangat menggoda. Makan. Ya, ini salah satu produsen makanan yang sehari-hari dekat dengan kita. Kalau lapar darurat ke kantin, kalian makannya apa tuh? Indofood. Ya, ini bagian dari Indofood. Indomie ini produknya tuh ya. Di sini juga ya cenderung ada kenaikan, meskipun ini harganya 6.800 waktu itu di Mei tanggal 4 di sini. Di Oktober 26 Oktober 2020 9.775. Cepin, CPIN ada yang tahu nih apa? Pengetahuan umum, diskusi nih. Ini juga produknya banyak kalian makan sebenarnya. Di kantin MGS terutama nih jualannya banyak ini nih. Terlaris kedua selain mie. Cepin ini, kalian bisa sambil googling kok, itu kan manfaatkan lah. Cepin ini adalah dari Carun Pokpan, produknya itu nugget. Saya ambil yang sehari-hari dekat dengan kalian aja sebenarnya. Nah kayak gitu, ini juga, wow naik turun tajam ya. Tapi cenderung ada kenaikan lah, dari 2.700, terakhir itu 5.850. Berarti hampir dua kali lipatnya nih setelah 5 tahun. Oke, yang tertinggi mungkin tadi ya, ya BCA juga 2 kali lipat lebih, BBRI 1,5 kalinya, ya cenderung ada kenaikan. Pak, itu semua tadi yang dikasih contoh yang bagus-bagus, ada nggak yang makin turun? Ada, semakin turun. Saya tidak tahu. Maksudnya ini yang saya ikuti adalah yang saya lihat dan yang saya tampilkan. Yang sehari-harinya kita bisa lihat aja barangnya jelas. Kalau kayak batu bara dan segala macam, itu saya tidak terlalu paham, jadi saya tidak mengikuti. Nah, ada juga kalian bisa menghitung dengan kalkulator finansial atau kalkulator investasi. Saya berikan linknya di iPod ini. Oke. Bentar. Ini kalian bisa buka dan lihat. Nanti bisa ada perhitungannya. Nah, ini deh. Dalam mengatur keuangan, kita menggunakan prinsip matematika keuangan. Banyak digunakan oleh ahli perbankan, pedagang, maupun investor. Pengolahan uang, prinsip matematika menggunakan prinsip bunga majemuk, merupakan aplikasi dari deret geometri, menggunakan sifat-sifat eksponen dan logaritma. Nah, ini saya memperkenalkan tentang prinsip matematika keuangan. Oke. Oh ya, saya bukannya ahli di bidang keuangan, tapi ya paling nggak saya ada pengelolaannya lah ya. Ada beberapa unsur
Ini kalian juga perlu kenal dengan beberapa istilahnya. Perhitungan nilai bunga bisa jadi dalam 1 hari, jadi harian, dalam waktu 1 bulan, bulanan, atau dalam 3 bulanan, triwulan atau per kuartal, 4 bulan, caturulan, atau 6 bulan disebut per semester, atau juga ada juga yang 1 tahunan per tahun. Nah, ada beberapa istilah, yaitu ada frekuensi penggabungan, periode bunga, suku bunga, dan banyaknya periode bunga. Oke. Ada 2 nih, bunga tunggal dan bunga majemuk. Ada yang tahu bedanya bagaimana? Tahu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Oke, bunga tunggal itu dia kontraknya tetap. Berarti dihitungnya di sini clue-nya. Nah, dihitung berdasarkan besar modal yang tetap. Jadi ya udah pas perjanjian awalnya berapa ya itu terus berlanjut. Tapi pada kasus kedua orang menyimpan uang di bank, kemudian setiap akhir periode bunganya nggak diambil, kan nambah lagi nih. Terus dimasukin lagi, nambah lagi uangnya. Nah, itu yang menggulung seperti itu, compounding seperti itu, yaitu menjadi bunga majemuk. Ilustrasinya begini. Misalnya ada Bapak A dan Bapak B. Misalnya Bapak A ini menabung 1 juta rupiah di koperasi dan Bapak B menabung juga 1 juta rupiah ini di bank. Perjanjiannya Bapak A ini itu menggunakan bunga tunggal 10% per tahun. Sedangkan Bapak B ini diberikan bunga majemuk 10% sama per tahun. Kira-kira gimana nih? Ini kan pada tahun pertama ya. Ini kan pada tahun pertama dong. Pada akhir tahun pertama atau disebut juga bisa akhir tahun pertama atau awal tahun kedua ya. Si Bapak A ini uangnya jadi berapa? Kan dapat 1.100.000. ya. Pada akhir tahun pertama si Bapak A ini berarti kan dia jadi 1 juta ditambahin 10%-nya ya. Dari 1 juta. Gitu dong. Berarti Bapak A uangnya menjadi 1 juta 100. Bapak B sama dong. 1 juta ditambah 100.000. Berarti uang Bapak B 1 juta 100. Paham sampai sini? Sekarang pada akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga, uang Bapak A jadi berapa? 1,2. Ditambah 100.000 lagi. 1 juta 100-nya ditambah 100.000 lagi kan ya? Iya. Jadinya 1 juta 200. Uang Bapak B gimana? Sama. Beda. 1 juta 100. Nah, bedanya kalau bunga majemuk itu diperhitungannya dari 1 juta 100-nya nih. 10% dari 1 juta 100 berapa? 110.000. Itu yang membedakan. Jadi uang Bapak B 1 juta 210.000. Itu ini kok tambahnya kayak gitu? Nah, iya kan ini bunga majemuk nih. Sebentar saya ganti warna. Nah, 110.000-nya ini dari mana? Ya dari 10% dikali 1 juta 100.
Kayak gitu dapatnya. Oh, Ini jadi 10%-nya dari yang dari yang terakhir. Makanya dia menggulung kan. Kayak gitu. Nah, saya lanjut lagi ya. Pada akhir tahun ketiga atau awal tahun keempat, jadi gimana nih? Uang Bapak aja di berapa? 130. 1,3. 1.200.000. Jadi dia sesuai kontrak aja aslinya. Ditambahnya 100.000 terus, nggak ada berkembangnya. Oke, berarti dapatnya 1.300.000. Paham? Kan di tahun ketiganya si Bapak B, akhir tahun ketiga Bapak B, berarti 1.210.000 ditambah berapa lagi nih? 110. 120.000. Oh, itunya dikaliin 10% juga. Iya, bunganya dari yang sebelumnya. Jadi 1.331.000. Kelihatan nggak ada bedanya nggak? Ya, ada bedanya. Jadi kira-kira lebih untung yang mana? Majemuk. Bunga majemuk. Tapi hati-hati juga, ini kan ketika kita menaruh sesuatu. Tapi ketika kita meminjam sesuatu, bunga yang dikenakan pun lebih besar. Oke? Ya kan? Bunganya lebih gede yang kita harus kembalikan, yang harus kita bayarkan. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Bedanya bunga tunggal sama bunga majemuk seperti itu. Jadi kalau bunga majemuk itu mempengaruhinya berlanjut terus, jadi 1.100.000 dikembangkan lagi. Seperti itu. Gimana? Oke? Ini bagian dari literasi keuangan juga ya. Kalian harus perlu tahu. Oke? Lanjut ya. Bunga tunggal atau bunga sederhana. Misalkan modal awalnya MO disimpan di bank dengan aturan bunga tunggal sebesar I% per bulan. Perhitungan bunga tunggal dan nilai akhir pada bulan ke-N dihitung sebagai berikut. Ini sepertinya kalian udah dapat waktu SMP kali ya. Ini seperti kayak masalah diskon dan segala macam sih. Bunganya tinggal kita kali aja. Suku bunga kita kali dengan modal dikali banyaknya. Kalau per bulan ya berarti dikali banyaknya bulan, kalau per tahun dikali banyaknya tahun, kalau per hari ya tergantung suku bunganya per apa. Kalau per bulan ya tinggal kali aja per bulannya. Modal akhir MN ya tinggal dihitung, modal awal ditambah bunga. Paham? Ini keuangan aman kan? Bentar. Baca. Saya agak interest, agak bersemangat untuk ngajarin ini, tapi ya memang pengetahuan umumnya harus oke juga. Yohana kemana Yohana? Ada. Oke. Lanjut ya. Contoh kasusnya gini. Suatu modal sebesar 1 juta dibungakan dengan bunga tunggal selama 3 tahun dengan suku bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh dan modal setelah dibungakan. Ini kira-kira gimana? Kita cari bunga keseluruhannya langsung? Kalau 18% per tahun, kalau 3 tahun dikali 3, bukan sih. Nah, berarti kita bisa mencari bunga selama 3 tahun ya? Gimana? 18% dikali Kali 3. 1 juta gitu kan ya? Dari Kalau modalnya dikali 3 tahun itu berarti kan 36 bulan. ini suku bunganya per apa nih? Oh, per tahun. Ya, suku bunganya per tahun kan, bukan per bulan kan? Berarti lihat juga nih pernya per apa. Nah, jadi ya berapa nih? 540.000. Nah, pinter Fadli nih keuangan nih. Mantap. Bunganya 540.000. Berarti sekarang modal akhirnya jadi berapa setelah 3 tahun?
Modal setelah 3 tahun jadinya 1.540.000. Itu ditambahin sama Ya, 1 juta juta ya. ditambah 540.000 gitu ya. Jadinya 1.540.000. Oke, kalau mau bagus sebenarnya ya ini ditulisnya dengan ada rupiahnya ya. Rp 540.000,00. Ini Rp 1.540.000 gitu. Ya, ini lebih oke. Tapi kalau untuk perhitungan ya tidak perlu dilibatkan rupiahnya, menurut saya sih masih oke. Yang penting dicoretan kalian. Paham? Karena bunganya per tahun dan dia nabungnya selama 3 tahun. Oke, ini coba kalian hitung dulu sendiri. Ini dia bilang per catur bulan. Nabungnya 1 tahun 7 bulan. Catur bulan tuh berarti berapa bulan sih? Tadi catur bulan. Berarti bunganya 3% per 4 bulan. Bagus. Yuk, coba dihitung. Dapat bunganya berapa? Ini siapa yang mau bersuara? Saya tulisin. Satu tahun 7 bulan ini berarti berapa bulan? 19 bulan. 19 bulan. Bisa nggak ngitung bunganya? Tinggal 19 per 4 kan? Kan nabungnya 19 bulan, dikasih bunganya 4 bulan kan? Per 4 bulan kan? Dikali 3% dikali 2 juta ya. Kita Berapa? harus kayak 19 per 4 gitu. Kan dia nabungnya 19 bulan nih. Sedangkan bunga yang diberikan adalah 3% per 4 bulan kan? Bebas sih banyak pendekatan ya. Berapa dapatnya? Ayo. 285.000. 285.000 ya. Oke. Berarti modal akhirnya jadi berapa? Tinggal 2 juta 28. tambah 285.000 kan? Jadinya 2 juta 800 2 juta, sorry. 2.285.000. Udah, lanjut. Yang ini coba sendiri ya nanti ya. Salah. Oke. Saya mau masuk ke bunga majemuk. Bedanya begini tadi nih. Modal awalnya MO disimpan dengan bunga majemuk sebesar I% per bulan. Maka pada akhir bulan PN, karena ini tiap bulan ya, maka nilai akhirnya MN dihitung sebagai berikut. Nih, kalau untuk menghitung bunganya seperti ini, MO dikali I dikali 1 plus I pangkat N-1. Nilai akhir modalnya MO dikali 1 plus I pangkat N. Ini ada yang makainya macam-macam ya, ada yang pakai R, ada yang pakai I, sama aja lah. I-nya itu interest, R itu rate, jadi sama aja sih. Biasanya kalau nggak I, R. Oke, nah ini rumusnya nih.
Dah. Kalau mau menghitung dari mana sih asal rumusnya, kita lihat nih. Awal bulan pertama modalnya adalah MO, bunga awal per bulan itu I%. Berarti di bulan pertama kita menghitungkan MO dikali I kan? Dapat dong bunga pertama, bulan pertama. Kayak tadi 10% dari 100.000. Itu kan? Karena dari modal awal. Berarti akhir modalnya gimana? M1, MO ditambah bunga yang pertama. Ya kan? Secara matematis kita bisa buat MO, B1-nya kan MO dikali I. Nah, ini sama-sama punya MO, kita keluarkan MO-nya, pakai sifat distributif, sisanya 1 plus I. Akhir bulan kedua gimana? Berarti bunga kedua dari modal yang pertama kan? M1 dikali I. Seperti yang tadi dicontohkan. Berarti M1 itu apa? Nah, ini ada di sebelumnya dikali I lagi. Modal 2, berarti kan modal 1 yang terakhir ini ditambahin bunga yang kedua kan? Seperti ini secara matematis. Nah, ini di bulan kedua. Pada akhir bulan ketiga gimana? Berarti kan dari modal kedua dikali I lagi. Modalnya gimana pada bulan ketiga? Berarti modal kedua pada akhir bulan kedua ditambah B3, bunga yang ketiga. Seperti ini. Kalau kalian bisa lihat modelnya, untuk menghitung bunga, berarti kan MOI dikali 1 plus I pangkat something. Kalau dia 3, dia 2. Kalau dia bunga yang kedua, dia pangkatnya pangkat 1. Kalau yang pertama, berarti pangkatnya pangkat 0. Makanya bisa dapat kesimpulan rumusnya ini nih. Nilai akhir modalnya gimana? Bisa lihat yang bulan pertama, M1 MO dikali 1 plus I. Bulan kedua, MO dikali 1 plus I pangkat 2. Di bulan ketiga, MO dikali 1 plus I pangkat 3. Maka bisa ditarik rumus umumnya untuk modal bunga modal ke N, bulan ke N adalah MO dikali 1 plus I pangkat N. Pak, itu kalau yang itu bulan ketiga itu pakai yang paling terakhir aja kan? Nggak usah ribet-ribet ini. Iya, ini kan lagi pembuktian kan, maksudnya ini lagi pembuktian. Oh, Maksudnya begitu rumusnya, jadi bisa kelihatan. oke, Pak. Ya, kalau udah tahu mah tinggal kita pakai aja, kan? Tapi pembuktiannya seperti itu. Alur pikir secara matematisnya. Oke. Nah, di sini keterangannya, formula bunga majemuk dan nilai akhir modal dalam bentuk lain juga dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai di masa depan, future value, menghitung perkiraan pertumbuhan jumlah penduduk, dan menghitung masalah lain yang berkaitan dengan pertumbuhan. Jadi, berkaitan dengan pertumbuhan. Misalnya kayak tadi kita menghitung perkiraan harga emas yang tahun yang akan datang, harga saham mungkin, harga biaya pendidikan, jumlah penduduk, dan segala macam itu kan terkait dengan pertumbuhan. Lalu ada juga penyusutan atau peluruhan. Bedanya di mana? Yang namanya nyusut berarti makin lama semakin berkurang, bahkan cenderung akan mendekati habis, gitu kan? Nah, bedanya kalau tadi dia makanya tambah, kalau sekarang kalau untuk penyusutan dia menggunakannya kurang. Ada yang bisa memberikan contoh apa aja sih tadi kasus dari penyusutan? Kasus pertumbuhan saya udah memberikan banyak, kasus penyusutan ada yang bisa memberikan? Yang kayak tadi itu. Iya, Yang apa? di BCA itu kan, itu gara-gara pandemi kan jadi masuk. Oh, ya itu temponya sementara, tapi maksudnya ya udah pasti akan semakin menyusut gitu, Bangkrut, semakin rendah. bangkrut gitu. Ya bukan bangkrut juga sih, nilai suatu barang itu yang semakin lama semakin kecil gitu. Kalian bisa lah. Sehariannya kalian. Nah, ini yang begini-gini nih, pengetahuan umum yang dituntut dari anak-anak zaman now itu ya begitu, kudu cerdas, literasi dari banyak macam, membaca lingkungan sekitar, itu yang diharapkan. Penyusutan
Mobil. Ya, betul. Marvel tadi ya. Misalnya mobil. Ketika kalian beli mobil nih sekarang, begitu tanda tangan perjanjian beli, sebenarnya itu juga nilainya langsung berkurang kan? Ketika dijual lagi. Apalagi setelah dipakai selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Harganya semakin lama semakin Turun. berkurang gitu kan. Atau misalnya kalau yang punya pabrik, itu kan ada dia beli mesin produksi. Nah, itu juga perlu dihitung nilai penyusutannya berapa. Jadi kira-kira ini mesin akan saya pakai selama sekian tahun. Habis itu saya akan membeli mesin yang baru lagi. Nah, kan nilainya juga semakin turun. Itu jadi harus dikondisikan, harus disiapkan. Ada nggak harga mobil yang semakin naik, semakin lama? Ya ada, tapi umumnya adalah semakin turun. Kalau mobil-mobil antik ya mungkin akan semakin naik misal harganya. Atau mungkin memang kamu akan menjadi superstar, misalnya Marvel, dia beli mobil, terus kemudian tiba-tiba Marvel ini menjadi seorang artis terkenal. Nah, pas dia mau jual mobil kan, itu harganya akan mendongkrak. Wih, bekas Marvel nih, artis, ya kan? Itu harganya bisa semakin naik. Tapi umumnya harga kendaraan, harga mesin itu akan semakin turun. Penyusutan juga ada di bagian radioaktif. Jadi sama juga, bisa menghitung perkiraan nilai di masa yang akan datang, future value, tapi yang terkait dengan penyusutan, peluruhan. Atau sisa zat radioaktif juga ada yang semakin meluruh, jadi semakin lama radiasinya semakin berkurang. Radiasi sinar alfa, beta, gamma. Oke. Jadi kalau bicara mobil bekas Cristiano Ronaldo harganya nambah mahal, ya udah nggak usah diomong lah. Dia kan superstar. Motor bekasnya Valentino Rossi, ya udah di legend gitu, nggak usah diomong. Kan? Kaos bulu tangkis bekas Minions itu Kevin Gideon, ya itu mah dia udah superstar. Itu kaos bekasnya juga harganya mahal, tapi tidak bicara seperti itu ya. Kita bicara hal-hal yang umum dulu aja nih. Itu kan kasuistik. Sama seperti tadi yang ketika ada drop harga saham, ketika ada pandemi, ya itu semua juga terdampak. Itu kasuistik lah ya. Oke. Ini saya mengharapkan kalian tuh diskusi aktif sebenarnya. Contoh, tadi dibilang ada biaya pendidikan ya. Sekadar sharing aja. Di tahun 2007, itu ketika saya SMA kelas 3 dan mau mulai masuk kuliah, di beberapa universitas swasta, itu rentang harga uang masuknya plus semester pertama, itu ada di 15-an juta lah. 15-an juta. Ya ada yang sampai 20 juta, ada juga. Untuk yang kedokteran, fakultas kedokteran, teman saya waktu itu ada yang masuk, yang kampusnya ada di Pluit, saya nggak sebutkan namanya, itu teman saya, dia bilang ya, saya tidak tahu benar atau tidak, itu waktu pertama kali masuk 98 juta. Oke, ini yang umum. Nah, kebetulan saya tidak punya uang sebanyak ini. Akhirnya waktu itu saya masuk ke universitas negeri. Saya dari UNJ. Waktu itu uang masuk UNJ pertama kali plus semester pertama yang saya ingat itu sekitar 6 juta, 6,2 kalau nggak salah pastinya deh. Sekitar 6 juta lah. Nah, ini ada perbedaan nih ya. Maksudnya ini di negeri, ini di swasta, dan ini di kedokteran. Oke. Sekarang tahun berapa nih? 2020 ya. Nah, ini 2020 nih sekarang nih. Kira-kira kalian kalau kuliah berarti lulus SMA tahun berapa nih? 2023. 2023 ya? 23. Ya.
2023 kan kalian masuk kuliah ya, pendaftarannya kan ya? Tahun ajaran 2023-2024. Nah, kira-kira aja nih ya. Sekarang dulu deh, 2020. Dari 2007 ke 2020. Ada selisih berapa tahun nih? 13 tahun. Ada 13 tahun ya. Kalau kita menghitung tadi menggunakan future value, yang MN sama dengan MO nilai awal 1 plus I pangkat N. Kalau berdasarkan data tadi kenaikan pendidikan itu adalah sekitar 10% per tahun, berarti coba deh kita hitung. Pada tahun 2020, ini kuliah yang umum aja ya. Berarti MN-nya berapa nih? Anggap 15 juta. 15 juta dikali dengan 1 tambah 10% pangkat 13. Nah, ini dapatnya berapa nih kalau kita pakai kalkulator? Misalkan pakai kalkulator saintifik, Bapak, ya. itu MO tuh bukannya harusnya yang 2007 punya. Iya, 2007 kan 15 juta nih. Ini kan, saya ambil yang ini dulu nih, swasta. Yang hitung di negeri, dihitung di swasta aja 15 juta dikali 1,1 pangkat 13 ya. Nah, 51 juta. ya di sini didapat angkanya sekitar 51.784.000. Menurut saya sih ini masih relevan ya untuk yang uang masuk sekarang nih. Angka 10% itu masih pas. Ada yang punya kakak yang baru kuliahnya belum terlalu jauh? Annabel analis, kuncinya di negeri. Ini Betran, pokoknya baru mau kuliah nih. Masuk mana itu Betran, Ben? Belum tahu? Iya, belum tahu. Tapi habis tes di BINUS katanya. Oh gitu. Uang masuknya berapa? Belum tahu ya? Nggak tahu deh, Mbak. Saya nggak tahu. Itu BINUS ya, berarti kurang lebih segini lah ya. Bapak, ini kalau di kalkulator kok koma sih 51784068,22. Iya, itu kan rupiahnya, kan ada 0,00 kan. Ya ini hitung angkanya biar enak aja lah ngitung uangnya kan. Biar enak 51 juta kan. Itu persis sama, kalkulator saya juga begitu. Jennifer mana Jennifer? Jen? Ya, Tiffany kemarin masuk yang kedokteran berapa? Ada tahu nggak? mahal. Iya, berapa? Berapa? Nggak apa-apa, biar tahu nih. Nanti kita coba hitung. 300? Berapa ya? 400? 700 ya kayaknya. Berapa? 700. Oke. Oke, nah kalian tuh dengar ya. Nah, kita hitung. Berarti kasus cicinya Jennifer, dia masuk FK-nya di tahun 2019. Universitasnya sama nih sama yang teman saya masuk. Kita pakai angka itu ya. Berarti MN sama dengan 98 juta, saya anggap 100 juta lah ya, biar gampang. 100 juta dikali, tadi yang sempat saya bilang, kedokteran itu sekitar 15-20%. Berarti 1 ditambah 15%, kita ambil batas bawah aja ya. Pangkat 12. Coba, berapa nih angkanya nih? Ini batas bawah ya. 100 juta dikali 1,15 pangkat. 100 juta dari mana? Dia kedokteran.
Masuknya ke kedokteran. Sama nih sama teman saya nih patokannya. Jadi ngitung kalau kedokteran dari kedokteran, nggak bisa kita ngitung kedokteran dari yang harga ekonomi, nggak masuk. Inflasi kedokteran itu, kursus kedokteran itu sekitar 15% sampai 20%. Nah, kalau kita pakai batas yang 15%, di sini didapat hitungannya 535 juta nih. Nah, ya cukup relevan. Ya, nah sekarang kalian kira-kira kalau waktu nanti akan kuliah nih di 2023, berapa nih? Ini berarti dari patokan yang saya tahu ya, dari 2007 ke 2023, berapa tahun nih? 16 tahun ya? Iya. Atau kalian bisa menghitung dari patokan 2020, tapi saya tidak terlalu tahu banyak di 2020. Ya kita memakai ini aja dulu. Sekarang kalau kalian masuk swasta tapi jurusan yang umum ya, maksudnya yang kayak ekonomi, hukum, teknik dan segala macam, bukan yang kedokteran. Coba aja kita hitung. Ketika kalian akan lulus, berapa biaya uang masuknya? Berarti kita pakai batas bawahnya 15 juta juga ya. 15 juta dikali 1 ditambah 10% karena jurusan yang umum, pangkat 16. Dapatnya berapa nih? Yang punya kalkulator dicoba pencet ya. Jadi kalian tahu cara pakai kalkulator. Sayang kalkulator mahal-mahal, tapi tidak optimal pemakaiannya. 68,9. Ya, berarti ini saya anggap ya 69 juta lah ya. Ini saya anggap ini 69 juta. Nah, ini kira-kira kalian akan masuk kuliah ya segini pembiayaannya. Uang masuknya doang ya. Belum bagaimana ya. Ya mungkin ada diskon-diskon dan segala macam ya ada aja, tapi ini adalah angka dasarnya. Kalau mau menghitungnya dari yang tahun 2020, bisa nggak? Ya bisa aja. Berarti MN-nya berapa tuh? Ya taruhlah 52 juta ya, 52 juta. Berarti 1 ditambah 10%-nya, pangkatnya pangkat 3 nih. Coba berapa? Ya, sama kan? Kurang lebih 69 juta kan ya? Ya, siap-siap lah gitu kalau kalian memang ada mau kuliah. Nanti kurang lebih segini nih. Masih ada 3 tahun. Enggak, Deng. 2 tahun setengah. Ya, kira-kira gimana untuk menyiapkan. Pak, kalau saya mau masuk ke kedokteran gimana? Swasta nih ya, sama nih. Sama yang teman saya masuk, yang cicinya Jennifer masuk. Fakultas kedokteran, kira-kira di tahun 2023 berapa? Kita ambil batas bawah ya. Berarti 100 juta dikali dengan 1 ditambah 15%, pangkat 16. Dapat angkanya berapa nih? Ini saya lagi ngajarin kecerdasan finansial. 1,15 pangkat 16. Nah, dapat angkanya cakep tuh. 935 juta. Oke, itu angkanya. Pak, ini jangan nakut-nakutin dong. Yang benar juga ya, memang begitu kan. Artikelnya kan jelas tadi narasumber dari data BPS ya, kenaikannya sekian. Nah, oke, ini perkiraan ketika kalian akan kuliah. Pak, sekarang saya mau bicara lebih panjang lagi misalnya. Di tahun 2023,
Ini kecerdasan finansial ya. Ini kan kalian kuliahnya. Usia kalian berapa tahun? 18. 18 tahun? Ya, 18 tahun. Kira-kira kalian kuliahnya berapa lama nih? Kira-kira kuliah berapa tahun? Kalau jurusan umum sih normal 4 tahun sih, nggak tahu. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Anggap jurusan umum aja ya. Berarti tahun 2027 ini lulus nih ya. Oke. Berarti di sini 22 tahun. Kira-kira habis lulus mau ngapain? Kerja. Kerja. Oke, kerja. Kerja. Udah. Selanjutnya, habis kerja, Kerja. Punya keluarga. kerja. Kira-kira mau menikahnya umur berapa? Tahu. Sebut dong. 25. Wih, buset. Nggak tahu. Christine, apa Christine? Berapa tahun kira-kira Christine? Kok tepok-tepok nih? Ketawa. 25 tahun? Ya nggak apa-apa kalau memang. Oke, nggak ada masalah. Umur 15. Anggaplah ya 27 tahun nih. Berarti nambah 5 tahun lagi, 2032 nih. Ini berkeluarga. Ini 27 tahun. Tahun 2032. Dah. Habis itu, habis berkeluarga gimana? Ya, anak. Anggaplah ya 2033 ini ada tuyulnya nih satu nih. Nah. Ya. 2033 ada anak kalian usianya 0 tahun. Anak kalian dikasih makan dong. Iya. Kan? Gede kan? Ya Gede. kan? Sekolah dong. Sekolah. Sekolah. Nah, berarti si anak ini biar bagaimana tetap gede, anggaplah naik kelas terus, normal-normal saja. Akhirnya si anak ini ketika 18 tahun dia kuliah dong. Sama kayak kalian kan kuliahnya 18 tahun juga kan? Ya. Nah, berarti ini pada tahun berapa nih? 2000? Ini 2033 ditambah 18. Berarti 2041. 51. 2051 ya? 41. Iya 51. 21 ya. Nah, ini si anak nih kuliah nih. Kuliah. Kira-kira waktu anak kalian kuliah ini berapa ya biayanya? Jurusannya umum aja. Teknik, ekonomi, hukum, ya gitu-gitulah. Dari 2023 nih ke 2051 ada berapa tahun? Dari sini sampai sini nih ada berapa tahun nih? 28. Ada 28. ini 28 tahun. Ini anggap hidup sesuai rencana ya, maksudnya berjalan baik, bahagia, sehat. Amin. Amin. Ya, Amin. ya 28 tahun. Pada tahun 2023 biaya kuliahnya berapa sih? 69 juta ya, biar bagus. Misalnya saya anggap nih uang masuk kuliahnya 70 juta deh. Nah, pas si anak ini nanti mau kuliah, kira-kira biayanya berapa ya? Bisa dihitung nggak? Berarti kira-kira berapa nih biaya kuliahnya? MN sama dengan? Sama dengan Berarti 70 juta ya? ya. 1 tambah 10%. Dan dipangkatin 28. 2. Tolong deh yang berani mencet kalkulator, pencet angkanya berapa? 1 M. Hah? 1 M. Ah, gila. Mahal banget.
Cocok nggak nih 1M nih? Cocok. Ya, mencapai 1M. Mahal banget, gila. Oke, ini baru uang masuk ya. Ini baru uang masuk sekolah nih. Uang masuk kuliah. Sebelum-sebelumnya kan ada sekolah, dikasih makan, dikasih jajan, dibeliin ini itu. Nah, kayak gitu. Loh, terus gimana dong? Gila, mahal banget. Di artikel yang sebelumnya kan juga dibilang biaya anak bisa mencapai 1M dan segala macam. Ya memang ini yang perlu disiapkan. Nah, kalian belajar begini ya untuk tahu, ya bukan untuk takut, tapi kalian harus bisa menyikapinya bagaimana. Nanti ketika kalian sudah mulai berpenghasilan, bijak-bijaklah mengatur uang, mengalokasikan instrumennya, karena semakin cepat kalian menabung, kasarnya lah, menginvestasikan, mengalokasikan dengan tepat, ya ini akan menjadi tidak terlalu berasa karena disiapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya ketika kalian dari lulus dan mulai bekerja, di sini ada jeda berapa waktu? Ada 24 tahun ya? 24 tahun. Tapi kalau kalian dari sini baru memikirkan, kalian punya waktunya berapa tuh? 19 tahun. Ya kan? Yang begini sih ya umum, maksudnya ini memang akan terjadi kok. Ya udah disiapkan saja, kita harus menyikapi dengan bijak. Saya bukan ahli keuangan, tapi data berbicara seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, dan saya ada waktu itu saya pernah mendengar gitu pesan dari Hotman Paris kalau salah, yang menyuarakan waktu ulang tahun anaknya kalau salah, anaknya itu dikasih satu mobil yang mewah. Pas ditanya alasannya kenapa, saya pengen anak saya bisa memberikan hadiah yang sama untuk cucu saya. Ya, jadi ketika artinya kan itu anaknya harus sukses juga dong, bisa kasih anaknya hadiah seperti itu juga, itu kan kasih cucunya. Nah, ya minimal kalian bisa memberikan kehidupan yang sama lah seperti yang kalian dapatkan sekarang gitu. Jadi kalian harus bijak-bijak. Oke. Ini matematika kehidupan gitu ya. Yang ada di sehari-hari. Sederhana tapi ya memang bisa dihitung. Oke. Sampai sini ada yang mau berpendapat, mencurahkan apa ya? Unek-unek pendapat kalian, silakan. Mungkin ada yang mau menjadi biarawan-biarawati, melihat karena begini mahal. Banyak yang ketawa juga saya lihat. Nah, berpikir dari dini itu kalian tahu hal-hal seperti ini tuh baik sebenarnya. Sayangnya dulu saya tidak diceritakan gitu, jadi saya baru mikirnya agak belakangan. Nah, kalian udah tahu gambaran seperti ini, bijak-bijaklah. Kapan harus mengatur keuangan, belajarlah gitu kecerdasan finansial dari sekarang. Jadi tidak dibohongi orang, tidak masuk ke investasi bodong. Nah, banyak kok ini. Oke, kayak begini nih kira-kira. Jadi kalau kalian nanti ketika ulang tahun, misalnya 17 tahun, wah dibeliin mobil Fortuner misalnya. Nah, kalian ya kira-kira kalau nanti anak kalian ulang tahun 17 tahun juga ya bisa beliin yang selevel dengan Fortuner kayak gitu. Kalau kalian ulang tahun ke-17 nanti diberikannya Mercedes S-Class, ya berarti ya kalian juga harus bisa memberikan S-Class juga nantinya kayak gitu. Oke, lanjut. Jangan pusing. Ini baru hitungan yang matematika nyata. Oke, lanjut. Nah, kasusnya seperti ini nih. Kalau pakai kalkulator gampang, tapi kalau dikasih lagi ulangan tidak boleh pakai kalkulator. Jadi biasanya ada diketahui log-lognya seperti itu.
Syamsuddin memberi emas sebagai salah satu instrumen investasinya. Pada tahun 2020, harga emas adalah 1 juta per gram. Rata-rata kenaikan harga emas adalah 10% per tahun. Rata-rata kenaikannya 10% per tahun. Jadi, tiap tahun naiknya 10%. Ini juga termasuk yang pertumbuhan ya. Tentukan perkiraan harga emas per gram pada akhir tahun 2028. Ini kalau kalian pakai kalkulator akan sangat mudah ya. Berarti tinggal gimana? MN-nya sama dengan 1 juta, itu kan? Dikali 1 tambah 10% pangkat? Pangkat berapa? Pangkat 8. Pangkat 8. Hasilnya berapa? Oh. 2, 1, 4, 3 ya? 2143588,81. Oke, beginilah ya. Ini 2.100.000 kurang lebih sekitar segitu. Harganya 2.143.588 rupiah. Nah, kalau tidak ada kalkulator, hitungnya bagaimana? Itulah gunanya belajar logaritma. MN sama dengan 1 juta. Berarti kan 1 ditambah 10% pangkat 8. Berarti kalian 1 juta dikali 1,1 pangkat 8. Betul? Oke. Kalian mau ngitung 1,1 dikali 1,1 dikali 1,1 sampai 8 kali mengalihkan ya boleh saja, nggak masalah. Tapi boleh nggak kalau menggunakan logaritma? Boleh banget gitu. Yang kita mau hitung adalah nilai dari ini nih, 1,1 pangkat 8. Berarti ini saya misalkan nih, P-nya itu adalah 1,1 pangkat 8. Kalau ini saya kasih log, berarti log P sama dengan 8 dikali log 1,1, gitu dong. Sifat logaritma, pangkat jadi pengalih ke depan. Masih ingat? Oke. Berarti ini log P sama dengan 8 dikali 1,1 berapa? 0,041. Oke. Kita tulis 0,041. Berarti dapatnya berapa nih? Oh, 0,3. itu jadi 1,1 pangkat 8-nya itu jadi log gitu. Enggak, kita misalin jadi P. Kita misalin jadi P. Iya, tapi diselesainya pakai logaritma. Berarti log P sama dengan 0,328. Berarti P-nya berapa nih? Lihat yang diketahuinya. 0,328 itu adalah log 2,13 kan? Berarti log P sama dengan log 2,13. Berarti P-nya sama dengan 2,13. Kalau ini kita udah dapat P, berarti kan tadi P itu adalah 1,1 pangkat 8 ya kan, yang kita mau cari kan? Kita bisa melakukan perhitungannya ke sini. Berarti 1 juta dikali dengan 2,13. Dapatnya berapa? 21. 21. Pak, kok ada beda? Ya pasti ada beda. Karena kan yang satu ini langsung, yang di sebelah kiri menggunakan kalkulator itu langsung kan. Sampai berapa desimal itu tidak ada pembatasan. Tapi kalau yang di sebelah kanan, kita melakukan pembulatan. Dari desimal itu hanya mencapai 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma saja. Nggak apa-apa, meskipun ada perbedaan sedikit, itu tidak menjadi masalah. Jadi kayak gini nih, kira-kira. Ada yang mau ditanya? Soalnya ada banyak. 8, 9, 10, 11. Ini
bagian belakang saya belum tambahkan untuk log-lognya yang diperlukan. Nanti ketika upload akan saya kasih untuk lognya untuk membantu perhitungan. Jadi kalian menggunakan kalkulator dan menggunakan perhitungan manual. Jadi bisa tahu. Oke. Nah, 8 kurang lebih sama, cuma dia clue-nya di sini nih. Memberikan bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Tapi dilakukannya setiap triwulan. Dia mendepositokannya selama 2,5 tahun. Nah, nanti ini kalian bisa hitung. Saya mau kasih contoh satu lagi yang ini nih. Mencari berapa lama sih gitu nabungnya. Adrian mendepositokan uang di bank sejumlah 400 juta dengan suku bunga majemuk 6% per tahun. Berapa tahun uang Adrian harus didepositokan agar uangnya menjadi 600 juta? Nah, ini gimana? Berarti 600 juta ini apa? Oh, akhir. Akhir. Ya, ini modal akhir kan? Ya. MN. 400 juta ini MO. MO-nya kan? 6% per tahun berarti ini I-nya kan? Interest-nya kan? Berarti kan rumusnya apa? MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N. Gitu ya? Ya. MN berarti 600 juta sama dengan MO 400 juta 1 plus I pangkat N berarti 1 ditambah 6% pangkat N. Berarti ini saya bisa pindah jadi 1,5, 600.000 dibagi 400.000, paham? Oh. Sama dengan 1 ditambah 6%, berarti 1,06 ya? Pangkat N. Sampai sini paham? Kalau di kiri kanan kita kasih logaritma, jadinya log 1,5 sama dengan N dikali log 1,06. Bapak, itu tadi lihat ada soal itu triwulan itu apa ya? Triwulan, tadi triwulan berapa bulan? Triwulan. Udah jelas-jelas tri. 3. Oh. Caturwulan baru 4 tadi ya. Oke, berarti ini bisa didapat N-nya sama dengan log 1,5 per log 1,06. Log 1,5 ada nggak? Ada. Berapa? 0,176. 0,176 dibagi dengan 0,025. 0,025. Terus perhitungannya gimana? Berarti kita kali 1000 aja ya. 176 dibagi 25. Berarti dia berapa? 7,0. Ya, berarti kurang mendekati 7 ya. Berarti harus ditokkan selama berarti didepositokan selama 7 bulan. Oh, bulan. Tahun. Bunganya per tahun kan? 7 tahun. Oke. Nah, nanti ini ada lagi yang bagian belakangnya. Ini buat kalian coba mengerjakan. Minggu depan kita diskusikan aplikasi-aplikasi ini. Nanti akan saya lengkapi dulu yang belakang ini logaritmanya berapa saja yang dibutuhkan. Jadi kalian bisa pakai manual, bisa pakai kalkulator. Nah, yang repot kalau kayak gini nih. Jadi kan kalau udah seperti ini, mencet kalkulatornya gimana? Kalau kita sampai ke sini di bentuk yang ini nih, kalian bisa nggak mencet kalkulatornya langsung? Nggak bisa kan? Kalian tetap harus tahu matematikanya. Ketika sudah sampai di bentuk ini, ya kalian bisa nih mencet kalkulator. Log 1,5 per log 1,06. Nah, itu bisa. Nah, jadi penting juga belajar matematika. Jangan cuma ngitung-ngitung doang, tapi analisanya yang paling penting dari matematika itu. Oke?
Nah, ini nanti untuk tugasnya kalian bisa dicoba kerjakan. Ada juga yang di bagian awal. Oke. Bunga tunggal saya anggap kalian sih tidak terlalu bermasalah ya, karena ini, tapi moga-moga dugaan saya tidak salah juga. Nanti kita lihat minggu depan. Nah, ini tentang matematika keuangan sedikit. Oke. Nanti di-upload di Google Classroom ya tugas. Ya. Ini artikel-artikelnya kalian bisa klik nanti dari yang ada di PowerPoint. Jadi kalian, ini ngomong doang, ini nggak bener, nggak sesuai fakta, tidak kontekstual. Kalau bicara begini kontekstual, dan saya agak antusias sebenarnya untuk yang begini-begini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Beres? Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang. Kita berjumpa lagi hari Kamis ya, mat wajib. Kasih, Pak. Selamat istirahat. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.